Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem penggerak dan maka menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah pengantar robotika. Yang pertama itu ada mekanisme dasar dan sistem transmisi dalam sistem penggerak. Mekanisme dasar dan sistem transmisi dalam sistem penggerak atau sistem locomotion robot dapat bervariasi tergantung pada jenis robot dan aplikasi spesifikasinya. Namun, ada beberapa prinsip dasar yang sering digunakan dalam desain sistem penggerak robot. Berikut adalah beberapa mekanisme dasar yang umum digunakan dalam robot. Yang pertama itu ada roda dan ban. Salah satu mekanisme dasar yang paling umum digunakan dalam robot adalah menggunakan roda atau ban. Roda dan ban dapat digerakkan secara langsung oleh motor untuk menghasilkan gerakan translasi pada robot. Mereka dapat digunakan dalam berbagai jenis robot, mulai dari robot beroda seperti mobil, hingga robot beroda banyak seperti robot perangkat keras. Dua, ada kaki. Robot kaki digunakan ketika diperlukan mobilitas di lingkungan yang tidak rata atau ketika melewati rintangan tertentu. Kaki robot ini biasanya terdiri dari sendi-sendi yang dikendalikan oleh motor, yang memungkinkan gerakan seperti berjalan, berlari, melangkah, dan lain sebagainya. Sistem transmisi pada kaki robot dapat berupa servomotor, aktuator hidrolik, atau sistem mekanik lainnya. Selanjutnya ada kepala dan ekor. Beberapa robot, terutama yang meniru hewan, dapat menggunakan mekanisme kepala dan ekor untuk mengendalikan keseimbangan manuver dan navigasi. Misalnya, pada robot berbentuk ular, gerakan melingkar ekor dapat digunakan untuk mengubah arah pergerakan. Lalu ada propulsi udara dan air. Dalam beberapa aplikasi khusus seperti drone atau robot selam, robot dapat menggunakan sistem propulsi udara atau air. Propulsi udara dapat dicapai melalui penggunaan baling-baling atau jet udara, sedangkan propulsi air dapat digunakan dengan menggunakan propeller atau sirip. Lalu ada sistem transmisi. Nah, sistem transmisi ini digunakan untuk mentransfer daya dan gerakan dari motor ke mekanisme penggerak robot. Ada beberapa jenis sistem transmisi yang umum digunakan meliputi roda gigi, sabuk dan puli, rantai, dan transmisi langsung, misalnya melalui kopling atau transmisi roda gigi tanpa akhir. Nah, pemilihan sistem transmisi ini tergantung pada faktor-faktor seperti torsi yang dibutuhkan, kecepatan, efisiensi, dan keandalan yang diinginkan. Selanjutnya, sistem transmisi. Sistem transmisi dalam sistem penggerak atau sistem locomotion dapat berperan penting dalam mentransfer daya dan gerakan dari motor ke mekanisme penggerak yang sesuai. Ada beberapa sistem transmisi yang umum digunakan dalam robot, itu yang pertama ada transmisi gigi. Transmisi gigi adalah salah satu sistem transmisi yang paling umum digunakan dalam robot. Transmisi ini melibatkan penggunaan roda gigi yang bergerak bersama-sama untuk mentransfer gerakan dan torsi dari motor ke mekanisme penggerak. Transmisi gigi dapat memberikan perbandingan kecepatan dan torsi yang berbeda dengan menggunakan kombinasi roda gigi yang berbeda, yang memungkinkan kontrol yang baik atas kecepatan dan daya yang diperlukan oleh robot itu sendiri. Lalu, ada sabuk dan kontrol. Sistem transmisi sabuk dan kontrol menggunakan sabuk fleksibel yang dihubungkan dengan dua atau lebih katrol. Motor memutar salah satu katrol yang memungkinkan mentransfer gerakan dan torsi melalui sabuk ke katrol lainnya yang terhubung dengan mekanisme penggerak robot. Sistem ini digunakan dalam perpindahan gerakan dan harus dilakukan melalui jarak yang lebih jauh atau ketika berpindah torsi yang lebih rendah dibutuhkan.
pada rantai dan gear. Sistem transmisi rantai dan gear ini mirip dengan sistem transmisi sabuk dan katrol. Tapi penggunaan rantai khusus dan gear yang bergerigi. Rantai digunakan untuk mentransfer gerakan dan torsi dari satu gear ke gear lainnya. Sistem ini sering digunakan pada robot yang membutuhkan daya dan ketahanan yang lebih tinggi, seperti robot berat atau robot dengan torsi yang tinggi. Lalu ada transmisi langsung. Dalam beberapa kasus, robot dapat menggunakan transmisi langsung, di mana motor terhubung secara langsung dengan mekanisme penggerak tanpa menggunakan sistem transmisi tambahan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kopling langsung antara motor dan mekanisme penggerak atau dengan menghubungkan roda gigi motor secara langsung ke roda atau mekanisme penggerak. Transmisi langsung menghasilkan transfer daya yang efisien, tetapi tidak dapat membatasi fleksibilitas dalam mengatur perbandingan kecepatan dan torsi. Selanjutnya ada sistem transmisi elektronik. Beberapa robot modern menggunakan sistem transmisi elektronik yang melibatkan penggunaan motor listrik dan pengendali elektronik untuk mengatur gerakan dan torsi. Dalam sistem ini, motor menggerakkan mekanisme penggerak secara langsung melalui pengendali elektronik yang mengontrol kecepatan, arah, dan juga torsi motor. Sistem transmisi elektronik memberikan kontrol yang sangat presisi dan fleksibilitas yang tinggi dapat mengendalikan gerakan motor atau robot. Lalu ada robot manipulator. Robot manipulator ini adalah sistem mekanis yang digunakan untuk memanipulasi objek yang ada di sekitarnya. Sistem penggerak dan robot manipulator sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu joint atau sendi dan link atau penghubung antar joint. Joint atau sendi ini sendiri adalah titik persambungan antara dua link dalam robot manipulator yang memungkinkan pergerakan relatif antara keduanya. Lalu untuk link atau penghubung antar joint ini sendiri merupakan bagian mekanis yang menghubungkan antara dua sendi dalam robot manipulator. Link biasanya memiliki panjang dan bentuk yang bervariasi tergantung pada desain dan aplikasi robot manipulator. Link biasanya terbuat dari bahan-bahan yang ringan tetapi tetap kuat seperti logam atau bahkan bahan komposit. Robot bergerak. Robot bergerak dapat menggunakan dua jenis sistem penggerak utama, yaitu roda dan kaki. Roda adalah komponen yang umum digunakan dalam sistem penggerak robot bergerak. Robot dengan roda sering disebut sebagai robot mobil atau robot roda. Sistem penggerak roda biasanya terdiri dari satu atau lebih roda yang terhubung dengan motor atau aktuator yang memungkinkan penggerakan putar pada roda. Selanjutnya ada kaki. Beberapa robot bergerak menggunakan sistem penggerak berupa kaki yang meniru gerakan hewan atau manusia. Sistem penggerak kaki umumnya terdiri dari beberapa kaki yang terhubung dengan sendi-sendi yang memungkinkan gerakan seperti berjalan, melompat, atau merangkak. Selanjutnya ada robot aerial atau robot udara yang merupakan jenis robot yang dirancang untuk beroperasi di udara atau di lingkungan atmosfer. Ada beberapa jenis robot aerial yang umum digunakan itu ada drone, pesawat tanpa awak, dan pesawat ulang-alik. Lalu ada robot underwater atau robot yang ada di bawah air. Robot underwater adalah jenis robot yang dirancang untuk beroperasi di dalam air atau lingkungan bawah air. Robot underwater ini biasanya dilengkapi dengan sistem peredam air, kemampuan kendali, dan sensor yang sesuai untuk lingkungan air. Di sini ada contoh robot underwater yang biasanya digunakan itu ada robot selam atau remotely operated vessel. Selanjutnya ada robot AUV
dan juga robot submarine atau kapal selam. Selanjutnya, akuator dan transmisi. Akuator dan transmisi itu adalah sebuah dua komponen penting dalam sistem kontrol penggerakan. Akuator ini bertanggung jawab untuk mengubah energi menjadi gerakan mekanis. Sedangkan transmisi sendiri digunakan untuk mentransfer gerakan dari satu titik ke titik lain dalam sistem. Akuator dapat dibagi menjadi tiga jenis utama berdasarkan sumber energi yang digunakan, yaitu elektrik, hidrolik, dan pneumatik. Akuator elektrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gerakan mekanis. Sedangkan akuator hidrolik itu menggunakan minyak atau fluida hidrolik sebagai sumber energi untuk menghasilkan gerakan mekanis. Lalu akuator pneumatik itu menggunakan udara terkompresi atau gas sebagai sumber energinya. Mungkin cukup sekian tugas 2 saya. Saya Adi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.